Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Handal dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Sebelum saya melanjutkan live IG session ini, izinkan saya untuk melepaskan masker karena saya dan tim telah melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan kami telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 2 kali. Kita bertemu lagi di Chat Time episode keempat, di mana setiap bulannya kami mengangkat tema yang berbeda. Dan untuk bulan ini, kami mengangkat tema Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pro UMKM. Sebelumnya, perkenalkan saya Gema Audeliansa, yang kali ini akan memandu Chat Time episode keempat. Kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya lagi generasi muda, harus selalu update dengan isu-isu terkini. Salah satunya yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana pada hari ini telah dilakukan kick-off oleh Menteri Keuangan dan juga undang-undang ini telah disahkan oleh Presiden Jokowi dan DPR RI untuk bisa diketahui kita bersama. Nah, Sobat Handal, udah tahu belum nih kalau ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Atau baru pertama kali mendengar undang-undang ini? Nah, untuk itu episode keempat ini akan membahas terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di episode ini kami menghadirkan praktisi yang langsung menangani tentang UHPP dan juga beberapa narasumber yang lain. Dan ini ada, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama. Halo Mbak Cindy. Halo Mas Gema. Ya, Mbak Halo Cindy Sobat ini Handal merupakan, semuanya. halo Sobat Anda ya. Mbak Cindy ini merupakan pelaksana di kantor wilayah DJP Sumsel Babel. Nah, untuk Ya, lebih akrab lagi Mbak Cindy dengan Sobat Handal yang telah bergabung di live IG, boleh dong sedikit ceritain tentang diri Mbak Cindy kepada Sobat Handal kita. baik. Halo Sobat Handal semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Febrina. Saya dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Saya sekarang bekerja sebagai pelaksana di seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen, bidang P2 Humas. Gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cindy atas kesempatan yang juga telah hadir di live IG kita. Kita coba sapa juga nih narasumber kita selanjutnya, yaitu Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Oh iya, Mbak Cindy juga boleh nih ajak-ajak juga teman-temannya di Kamil DJP ataupun para WP-nya nih untuk ikut di live IG kita kali ini. Iya, boleh, siap. Saya war-war Oke. dulu, Mas. Oh ya, boleh boleh. Ini live IG kita udah lumayan ya, pesertanya udah lumayan banyak. Halo, udah banyak nih yang gabung nih. Ada Mas Alfajri, ada Ibu Herlina Lumbantarowan, juga ada Mas Ari Purba. Oh ya, ini udah bergabung juga Ibu Kepala Kantor Wilayah kita, Ibu Lydia Kristiana. Halo Ibu, selamat siang. Dan juga beberapa KPPN nih juga ikut dalam live IG kita. Izin Ibu Eh, Lydia. ya izin. Kita masih mencoba menghubungi narasumber kita, dua narasumber kita yang lain. Oh ya Mbak, sedikit dong informasi. Tadi benar ya, Ibu Sri Mulyani katanya udah kick off terkait dengan UU HPP ini. Itu bagaimana sih Ya, Mbak? betul. Bisa jelasin sedikit nggak ke kita gitu? Betul banget Mas. Jadi tadi pagi kick off-nya sosialisasi UHPP dihadiri langsung oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, beserta Bapak Dirjen Pajak dan jajarannya.
Jadi untuk selanjutnya nanti akan ada sosialisasi bertahap di kanwil yang lain gitu mengikuti. Oh ya, ini udah bergabung sama kita Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng, apa kabar? Halo Mas Bima dan juga Sobat Handal. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Oh, Baik, baik, alhamdulillah. Gimana dengan Mas Gema dengan Mbak Cindy? baik juga, Alhamdulillah Mbak. Terima kasih udah hadir di live IG kita. Untuk lebih akrabnya Mbak, boleh dong sedikit kenalin tentang diri Mbak ke para Sobat Handal kita. Oh ya, teman-teman Sobat Handal, Mbak Ajeng ini merupakan salah satu pelaku bisnis milenial UMKM di Sumatera Selatan. Di bidang kue sama tos ya Mbak ya? Iya, oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk DJKB Sumatera Selatan dan juga Palembang dan juga Mas Gema sebelumnya. Saya sekarang mau memperkenalkan diri, nama saya Ajeng. Nah, saat ini saya sedang menekuni bisnis di bidang kuliner. Yang pertama itu bakery yang berada di kota Palembang, namanya Lavaology. Dan juga bisnis toast, ya kita sekarang ada 4 cabang di kota Palembang. Yang pertama namanya Lavaology, yang kedua Toastiology. Halo, ya. Oh ya, jadi teman-teman Sobat Handal bisa follow IG-nya Lavaology dan terus apa Mbak? Bisa diulang? Toastiology. @tostiology. Nah, baik sementara kita menunggu narasumber kita yang lain, kita langsung mulai aja nih untuk pertanyaan ke Mbak Ajeng gitu ya. Mbak Ajeng kan udah pasti berapa kali ya memenuhi kewajiban perpajakannya gitu. Nah, menurut Mbak gimana sih regulasi perpajakan yang berlaku saat ini atau bagaimana proses Mbak bayar pajaknya susah atau gampang gitu kayak gitu. Oke. Iya Mas, jadi untuk regulasi pajak saat ini tuh sebenarnya ya menurut aku tuh sangat instan ya, tidak terlalu dipersulit karena untuk daftar NPWP aja sekarang kita bisa melalui erek.go.id ya. Terus aku juga pernah lihat nih di akun Instagramnya sendiri itu sekarang katanya kalau misalnya mau bikin NPWP nomornya udah terintegrasi dengan NIK ya, betul tidak Mbak Cindy? Iya Nah betul itu Mbak. menurut aku bagi milenial ya yang kayak kita ini kan yang kalau mau ngafalin aku udah password aja udah udah banyak banget ya akun ini akun itu ya pasti kan mau dihafalin aduh banyak banget ya tapi kalau udah terintegrasi sama NIK menurut aku udah gampang banget memudahkan untuk kita semua. Jadi nggak banyak yang dihafal-hafalin lagi kalau udah Iya terintegrasi betul dan banget. juga memudahkan sekali bagi saya nggak perlu datang-datang ke kantor apalagi kalau misalnya generasi kita yang kayak saya ya punya anak kan ribetnya mau bolak-balik ke kantor untuk ngurus sekarang benar-benar gampang rasanya untuk ngurus semua secara online gitu. Wah, benar banget ya Mbak, apalagi kita di dalam kondisi pandemi kayak gini ya, di mana banyak kegiatan kita batasi gitu. Tetapi pelayanan dari kantor pajak khususnya di Sumatera Selatan ini sudah lebih bagus dengan melibatkan aplikasi online kayak gitu. Nah, Tuh. untuk Mbak Cindy nih. Nah, tadi kan kita udah dengar nih pendapatnya dari Mbak Ajeng kayak gitu ya. Pas banget tadi pagi, seperti yang saya udah sampaikan tadi bahwa Ibu Menteri udah kick off nih UU HPP. Nah, menurut Mbak, menurut ini UU HPP itu sendiri, apa sih Mbak maksudnya? Dan juga yang melatar belakangi UU HPP ini kenapa kayak gitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Gema ya pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan pagi tadi Ibu Sri Mulyani sudah melakukan kick off sosialisasi UU HPP. Jadi kita juga udah bisa nih sharing-sharing dikit tentang luarnya aja. Karena kalau dalamnya kayaknya lebih kompleks ya. Nanti bisa sharing dengan pegawai kami langsung saja gitu. Jadi kalau untuk undang-undang HPP sendiri itu baru diundangkan dinomorkan Oktober ini 29 Oktober
2021 dengan nomor Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, undang-undang ini dibuat apa sih yang melatar belakanginya? Sebenarnya undang-undang ini tujuannya itu untuk memperluas basis data kita, basis data perpajakan kita, kemudian untuk menciptakan keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum, juga memperkuat administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan gitu. Jadi dengan adanya undang-undang HPP ini, pajak itu benar-benar hadir untuk mendukung rakyat dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti itu. Nah, aku nyambung nih tadi dari pernyataannya Mbak Ajeng, katanya cukup dengan NIK yang ada di KTP kita, kita udah bisa bayar pajak. Gimana tuh Mbak? Baik, mungkin saya meluruskan sedikit ya. Hmm. Yang dimaksud dalam regulasi Undang-Undang HPP ini, NIK sebagai NPWP itu maksudnya agar mempermudah integrasi data kita dengan Dukcapil. Jadi terkait data-data seperti misal kita mau ngisi ID billing tuh, itu kan ada billing, kita perlu NIK. Kalau kita repot mau cari itu kan agak susah ya, mau cari NIK dulu gitu. Dengan adanya NIK sebagai NPWP, ketika kita klik nanti langsung muncul data-data yang melakukan transaksi tadi gitu. Jadi lebih gampang baik dari WP-nya sendiri, wajib pajaknya sendiri, maupun kita sebagai pemerintah Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Jadi bukan serta-merta kalau dia punya NIK, punya KTP, dia wajib bayar pajak gitu. Oh, berarti dengan NIK ini bagi masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak dimudahkan cukup dengan adanya nomor NIK itu tadi ya Mbak ya. Iya, Oh ya, betul. baik nih Sobat Handa, kalau misalkan punya pertanyaan terkait dengan UU HPP ini, silahkan chat di kolom chat di live IG kita ya. Baik nih, kita coba lanjut lagi ke Mbak Ajeng. Nih, menurut Mbak, setelah adanya UU HPP ini, kan kita tahu ya perpajakan ini kan sebagai salah satu penerimaan utama dari negara kita. Nah, menurut Mbak bagaimana ya maksudnya? Apa sih maksudnya pendapat Mbak tentang perpajakan itu sendiri gitu? Apakah menyusahkan Mbak atau gimana kayak gitu Mbak? Oh ya, baik Mas. Sebenarnya kan tujuan dari pajak itu adalah kesejahteraan dan keadilan ya Mas ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi juga saya udah baca nih Mbak beberapa tentang UU HPP ini sendiri bagi apa namanya UMKM itu sama nggak sih dengan yang UMKM di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak? Ya, itu masuk di UU HPP ini. Oke, Nanti ada nah itu menurut saya sendiri tuh kalau kita lihat ya Mas ya, apalagi dari tahun 2014 sampai saat ini tuh industri 4.0 yang ada di Indonesia kan semakin berkembang ya, dan juga semakin banyak milenial ataupun generasi-generasi kita yang membuat bikin bisnis industri kecil-kecilan dari rumah. Itu kan mereka kan pasti ada rasa worry ya, harus wah kalau aku bikin bisnis ntar lama-lama aku harus bayar pajak ya gitu kan, pasti ada aja ya yang mikir kayak gitu ya. Nah itu dengan adanya UU HPP itu sendiri tidak membebankan bagi kita untuk untuk selalu growth dalam bisnisnya gitu menurut aku. Jadi nggak terlalu bikin takut lah kalau misalnya mau bikin bisnis harus dikenakan pajak gitu. Nah, baik Mbak Ajeng. Nyambung dikit dari pertanyaan Mbak Ajeng ya Mbak Cindy, bahwa di UU HPP ini kan tadi diatur ya tentang pajak UMKM. Mungkin Mbak Ajeng bisa sedikit share informasi terkait dengan itu Mbak? Ya, baik. Jadi kalau teman-teman UMKM selama ini kan tahu bayar pajaknya tuh 0,5% ya per bulan. Tidak melihat berapa omset dia per bulan gitu. Yang penting dibayar, dia setor 0,5%. Nah, setelah adanya UU HPP ini, pemerintah gimana ya ngomongnya?
dengan adanya UU HPP ini itu ada perubahan batasan terkait yang tadi. Kalau tadinya misal penjual kopi dia per bulannya omsetnya 100 juta, dulunya tetap harus disetorkan pajaknya sebesar 0,5% dari 100 juta tadi. Semenjak ada UU HPP ini, omset dia yang 100 juta tadi itu harus diakumulasikan terlebih dahulu. Kita lihat dulu dalam 1 tahun dia sudah mencapai 500 juta dulu belum. Kalau misal belum, maka selama misal dari Januari sampai Juli dia masih 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu ya. Masih 500 juta lah anggap. Maka sampai Juli itu dia tidak perlu menyetorkan pajaknya. Jadi ketika bulan berikutnya omsetnya naik jadi 600 juta, maka di bulan berikutnya lah pengenaan pajak final tadi sebesar 0,5%. Dan itu juga nggak langsung 600 juta kita kalikan 0,5%, tapi dikurangi dulu dengan batasannya tadi. Jadi dia cukup menyetor 100 juta dikali 0,5%-nya, atau sekitar 500 ribu. Wow, berarti dengan adanya UU HPP ini pelaku UMKM diringankan ya Mbak, maksudnya untuk Iya, beban-beban pengeluaran selain beban operasi itu tadi. Nah, betul banget. menyambung lagi Mbak, di UU HPP ini pengaturan pajak yang diatur tuh untuk jenis pajak apa aja ya Mbak, kalau boleh tahu ya Mbak? Baik. Kalau untuk UU HPP ini Mas ya, kita ada beberapa klaster atau ruang lingkup gitu. Yang pertama ada KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian ada pajak penghasilan, ada juga pajak pertambahan nilai, kemudian program pengungkapan sukarela, eh, pajak karbon, ini baru nih, dan juga cukai. Ada 6 ruang lingkup yang diatur dalam UU HPP ini. Hmm, Gitu, baik Mas. Mbak. Ini nih yang masih menimbulkan keingintahuan. Benar nggak sih katanya PPN kita itu nanti 11% ya, tapi mulai berlaku tahun depan gitu ya? Iya, Atau untuk mulai barang berlaku. tertentu aja gitu Mbak yang 11% gitu? Gimana Mas? Yang Halo? PPN 11% Mbak. Boleh diulangi Oh, Mas? bisa diulang? Ah, ya. Iya. Eh, Kalau saya baca sedikit tadi ada beberapa pengaturan, misalnya kayak contoh aja satu, misalnya PPN ya, katanya mulai tahun depan itu 11% besarannya. Iya. Apakah itu hanya untuk beberapa barang tertentu saja atau bagaimana gitu Mbak? Ini Baik, cukup kalau apa ya, kayak riskan ya Kak bagi masyarakat kita kalau misalkan kita belanja di Indomaret tuh, wah ada PPN-nya kalau udah 11% kan beda lagi gitu ya Mbak ya. iya, kalau terkait PPN ya, nanti saya coba konsultasikan terlebih dahulu Mas ya. Saya kalau untuk Hmm, PPN itu belum begitu saya belum ini begitu rigid pahami ya, gitu ya. mohon maaf. Belum Hmm. belum begitu rinci karena memang untuk klaster PPN memang masih kayak timbul perdebatan gitu kalau Baik. dari yang kami dapetin tadi ya. Eh, Nah, terkait tadi Mbak untuk sosialisasi UU HPP di Sumatera Selatan ini, boleh tahu nggak maksudnya apa ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kanwil DJP Sumsel Babel nih? Apakah sudah Baik. dilakukan atau bagaimana nih? Mungkin Mbak Ajeng menunggu nih kayak gitu, menunggu gimana apakah ada sosialisasinya kayak gitu. Oke. Kalau untuk sosialisasi UU HPP Mas ya, karena kita baru kick off, jadi kita menunggu sosialisasi dari tim pusat dulu ke kanwil kita. Kemudian nanti baru akan diadakan kelas pajak online. Kalau selama ini sudah ada kelas pajak online. Mungkin teman-teman sobat handal bisa cek di Instagram kami, sekalian promosi juga nggak apa ya Mas. Instagram pajak Sumsel Bubble, @pajak Sumsel Bubble. Di situ biasanya kami share kalau ada informasi terkait kelas pajak online. Jadi teman-teman pelaku UMKM jika ingin mendapatkan edukasi terkait perpajakan bisa join di kelas pajak online kami gitu. Oh, Atau wah, jika mau mengundang narasumber dari kami untuk sharing atau melakukan seminar, talk show dan kegiatan sejenisnya bisa banget, mungkin tinggal
mengirimkan surat permohonan narasumber saja gitu. Wah, cukup seru ya Mbak bagi para sobat handal yang ingin lebih belajar tentang pajak ataupun para pengusaha milenial di Sumatera Selatan nih bisa langsung menghubungi website ataupun media sosial dari Kanwil DJP Sumsel Babel. Ini aku mau tanya ke Mbak Ajeng, gimana nih Mbak? Udah tahu belum kalau ada info relaksasi ataupun kemudahan dalam perpajakan yang diatur di UU HPP tadi? Mengenai relaksasi itu ya, saya juga belum ada infonya sih sebenarnya Mas. Cuman dari live ini juga kalau bisa ada info, mungkin saya bisa terima terus nanti share ke komunitas UMKM yang saya ikuti. Oh, ya, berarti komunitas tadi Mbak udah diminta ikut join belum Mbak? Boleh banget nih, kita masih punya waktu banyak di live IG session kita ini. Masih ada kayak 40 menit sih. Jadi bisa nih diperkaya ilmunya tentang pajak. Nah, Ya. baik. Eh, Sambil menunggu pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan nih dari Naramli. Mbak, katanya untuk mahasiswa, untuk Mbak Cindy ya ini pertanyaannya, untuk mahasiswa boleh punya NPWP nggak sih? Atau harus udah punya penghasilan dulu baru bisa punya NPWP? Soalnya kan sekarang mahasiswa ini banyak nih yang nyambi kayak jadi selebgram kayak gitu loh. Ya, baik. Ini langsung dijawab atau Ya, langsung aja langsung ya? jawab aja Mbak. Terima kasih kepada Mbak Naramli yang sudah bertanya. Jadi kalau kita ketahui dulu syarat dari membuat NPWP itu ada dua ya, syarat subjektif dan objektif ya. Kalau subjektif tadi ya dia jelas harus kalau dia WNI dia minimal sudah punya KTP gitu, umur atau 183 hari tinggal di Indonesia. Nah, kemudian kalau ditanya mahasiswa perlu nggak punya NPWP, kita lihat dulu apakah mahasiswa tadi memiliki penghasilan atau tidak, karena itu adalah syarat objektifnya. Jadi untuk punya NPWP kita harus memenuhi hak dan kewajiban kita tadi. Gitu. Kalau dia tidak punya penghasilan, untuk apa gitu punya NPWP? Menurut saya tidak efisien ya. Jadi kayak kewajibannya dia nanti lupakan gitu, kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Gitu. Nah, berarti Cuman kalau untuk dia Mbak tadi Narambi, selebgram ya. tadi sepertinya ya mungkin bisa digabungkan dengan orang tuanya saja terlebih dahulu ya kalau dia belum punya KTP gitu. Nah, baik. Jadi untuk Mbak Nabi, kalau misalkan Mbak udah punya penghasilan yang di atas PTKP, Mbak juga bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, ini ada pertanyaan dari @heyanver untuk Mbak Ajeng. Mbak Ajeng dulu waktu pertama kali buka usaha, urus NPWP susah nggak ya ngurusin NPWP? Kemarin itu sekarang saya masih proses masih untuk kartunya belum dikirim, tapi untuk pendaftarannya sangat gampang itu tadi di erek.go.id ya, bener ya Mbak Cindy ya websitenya ya? Iya betul di IREK. Ya, cukup di situ aja sih. Nah, Lalu baik. kalau nggak salah 7 hari dikirimkan melalui pos untuk kartu fisiknya. Oh, berarti udah melalui online, nanti kartu fisiknya tinggal diantar. Jadi kita nggak perlu ke kantor Benar, pajak ya, berarti. iya, Wow, sangat berarti memudahkan udah sih. mudah banget gitu ngurus pajak kayak gitu ya. Ini pertanyaan dari @leni_ayub 2020. Eh, Mbak Cindy, kelas pajak online itu mesti daftar dulu atau bagaimana ya? Kelas pajak online mesti daftar dulu atau gimana gitu Mas? Pertanyaan tadi. Jadi cukup berkirim surat ya Mbak ya? Kirim Sorry, surat ke boleh Kanwil, diulang Mbak pertanyaannya? kelas Mas, pajak online oh mesti daftar dahulu atau bagaimana?
Mbak Cindy? Kelas pajak online itu daftar dulu tapi melalui link biasanya. Kami ada link registrasinya gitu. Jadi nanti ada Zoom-nya, kami share di sosial media kami gitu. Link pendaftarannya juga ada di infografis sosial media kami nanti. Hmm. Jadi Jadi bukan untuk untuk berkirim surat. baik-baik. Jadi untuk Sobat Handal bisa dicek di media sosial Sosial. dari Kanwil DJP Sumsel ataupun KPP-KPP yang berada di dekat lokasinya ya. Ya. Nah, masih untuk Mbak Cindy lagi nih. Katanya sempat dapat kabar kalau tarif PP itu di UHPP naik ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak ya 11%. Tujuannya kenapa sih Mbak? Kalau boleh tahu dari Yusri Al-Ghifari. Tujuan dinaikkan tarif Persentase PPN ya. ya. Iya, ini balik lagi tujuannya itu untuk meningkatkan penerimaan ya, serta keadilan dalam proses pemungutan PPN. Tapi pemerintah juga mempertimbangkan kondisi di mana masyarakat dengan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan ya. Sehingga Berarti nanti dalam kenaikannya itu diatur 2 tahap, Mas. Gitu, dalam waktu dekat ini. Jadi akan ada aturan lagi, aturan lanjut untuk tarifnya. baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari @arinugraha7. Ini masih ke Mbak Cindy lagi ya. Kalau untuk pajak usaha itu buat pajak sendiri atau masuk ke pajak pribadi yang pembuat usahanya kayak gitu loh. Sorry Mas, agak putus lagi. Jadi Kayaknya saya kalau pajak usaha ya Mbak ya. Nah, pajak usaha itu masuk ke PPh pribadinya atau PPh dari usahanya kayak gitu. badannya Mas usahanya. Iya, maksudnya badan usahanya kayak gitu. Misal kalau misalnya UMKM Iya, CV-CV-nya kayak gitu, Mbak. Oh, berarti masuk ke CV-nya ya. iya badannya. Jadi selama ini mungkin orang tuh berpikir apa kena 2 kali ya kali udah di PPh badannya kena, dianya juga kena pajak kayak gitu. Berarti tadi udah dilurusin dari Mbak sini bahwa yang kena itu di eh, untuk PPh dari badannya. Iya. Nah, ini dari Vira Melinda juga untuk Mbak Cindy lagi ya. Program pengungkapan sukarela itu maksudnya gimana ya, Kak? Baik, untuk program pengungkapan sukarela, terima kasih Mbak Vira pertanyaannya ya. Program pengungkapan sukarela ini sebenarnya pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela. Nah, siapa aja itu tuh bagi wajib pajak yang pembayaran pajaknya berdasarkan pengungkapan harta di TA, tax amnesty itu belum lengkap atau belum sepenuhnya dilaporkan, atau bagi wajib pajak yang pembayaran PPh-nya itu berdasarkan pengungkapan di laporan SPT tahunan 2020 itu juga belum lengkap. Ya, baik terima kasih Mbak Cindy. Ini lanjut ke Mbak Ajeng juga ya. Mbak Ajeng, udah berapa lama ya sebagai UMKM dan Mbak Ajeng ini masuk di bawah asuhan dari Dinas Koperasi yang ada di Palembang ataupun di Sumsel nggak ya Mbak ya? Dan juga Ya, nih tambah satu lagi Mbak, suka duka saat merintis UMKM. Bagaimana kayak gitu? Dari Bu Ed Eni Ayub 2020. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya jawab yang mana dulu ya, banyak ya, ada 3. Yang pertama, mana tadi pertanyaannya, saya lagi cari ini. Ini Ed Leni Ayub 2020. Saya, Sudah berapa lama sebagai UMKM dan oh ya, apakah di bawah Dinas Koperasi atau enggak? enggak, untuk UMKM ini saya tuh kalau usaha dari zaman saya kuliah ya, masih tahun 2018 waktu saya di Surabaya. Terus saya lanjut kuliah di Bandung dan sekarang tuh untuk di Palembang karena tadinya kan awalnya cuman untuk mengisi kekosongan, tapi kalau sekarang udah beneran menjadi apa namanya
beneran untuk menjadi industri yang setiap hari bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Nah, kalau itu hitungannya udah 1 tahun, alhamdulillah di Palembang ini. Kalau dari industri atau dari koperasi, saya mandiri. Dan juga kalau suka duka ya suka duka banyak banget sih mas, sukanya ada, dukanya ada. Apalagi sekarang di zaman pandemi ini kita lagi sama-sama apa ya, sama-sama bertahan untuk hidup ya kalau kata orang ya. Cuman kalau sukanya juga banyak ya mas ya. Lebih semangat lagi karena ngelihat setiap orang bikin usaha, bikin brand keren-keren. Jadi kita ada rasa ambis juga kan, pengen juga nih lebih keren dari mereka kayak gitu. Sukanya, dukanya juga ya ada gitu karena saat bersaing itu harus tetap sehat. Jadinya kayak apa namanya, harus tetap tetap apa, dengan akal sehat lah, nggak apa namanya, nggak ngancurin teman yang lain, tapi tetap harus bertahan kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Kita harus tetap semangat walaupun di kondisi pandemi saat ini ya. Nah, udah gabung juga nih narasumber kita. Halo Mbak Friska, apa kabar? Mohon maaf Halo, terkendala sinyal ya. Nah, iya, halo selamat siang semuanya. Maaf saya baru bergabung. nah, Mbak, untuk lebih akrabnya, mungkin sobat handal kita nih pengen tahu tentang Mbak Friska. Boleh Mbak Friska kenalan sedikit dong dengan sobat handal kita? Boleh. Halo semuanya, sobat handal. Panggilannya sobat handal ya. Kenalin kalau saya itu Friska Winda Praja, tapi sering banget disapa sama orang itu Black Mami. Saya seorang pengusaha juga, entrepreneur, terus juga saya penyiar. Saya mempunyai salah satu brand di Kota Palembang. Alhamdulillah ada beberapa di titik kota luar Palembang juga. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Oh, boleh banget. Jadi di apa Mbak nama usahanya? Bisa Kalau nama di-share nih ke sobat usaha, handal. oke, mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu, tahu bakso Abimanyu. Itu saya ownernya, saya pencetusnya. Wah, jadi teman-teman sobat handal nih bisa nanti cek di IG-nya @tahubakso_abimanyu ya, Mbak Friska ya. Betul. Oh. Nah, baik Mbak Friska, kita tadi udah ngobrol banyak tentang UU HPP. Nah, menurut Mbak, pengaturan dengan adanya regulasi terbaru lagi nih dari perpajakan, bagaimana pendapat Mbak Friska terkait UU HPP itu sendiri? Kalau saya sih sebagai pengusaha ya, saya tuh nggak muluk-muluk dan saya ya ikuti aja deh aturan pemerintah seperti apa yang katanya ada peraturan baru ya kita ikuti, katanya kita harus bayar ya kita harus bayar. Karena untuk pengusaha tuh kita nggak bisa bertentangan sama pemerintah. Kita ikuti Ya, aja karena saya bukan mahasiswa. ya, berarti siap untuk mendukung program-program yang dilaksanakan Betul. pemerintah gitu. Iya, siap. Nah, eh, terkait tadi kan kita udah banyak bahas tentang bahwa dengan UU HPP ini Ya. kita diberikan kemudahan nih bagi wajib pajak, misalnya dalam pelaporannya ataupun dari tarif-tarifnya. Nah, kalau boleh tahu nih maksudnya adakah saran ataupun keinginan dari wajib pajak gitu, keinginan yang lebih dari wajib pajak terkait untuk masukkan input bagi kantor pajak khususnya di Sumatera Selatan gitu. Boleh dari Mbak Friska dulu nanti dilanjutkan oleh Mbak Ajeng. Kayaknya kalau saran apa ya, saya lebih sekarang tuh udah dipermudah banget ya dengan adanya kita bisa bayar pajak online, terus dengan sudah ditaruhnya mesin-mesin untuk pajak ya, apa sih untuk di mall-mall gitu tuh. Saya waktu itu juga buka usaha kan di mall-mall. Jadi kita kayak